Akhir-akhir ini saya sering sekali membuat konten yang menanggapi kontennya Bang Ade Armando ini. Ada satu komentar, cuma satu, yang isinya itu Ade Armando ngapain ditanggapi. Tapi saya mau berpendapat bahwa komentarnya itu ada 1000, walaupun cuma satu, saya anggap ada 1000 komentar. Karena kan kita bebas berpendapat apapun. Jadi menurut pendapat saya itu ada 1000 komentar. Padahal saya lihat cuma satu, ya nggak apa-apa begitu. Kenapa sih Ade Armando ditanggapi? Yaitu karena menurut saya Ade Armando ini berbeda dengan Guru Gembul, berbeda dengan Heri Pras. Kalau Guru Gembul kita taunya secara akademik berbeda dengan Ade Armando. Secara profesi juga berbeda dengan Ade Armando. Apalagi misalnya Heri Pras gitu ya. Bang Ade Armando ini doktor di bidang komunikasi kalau tidak salah. Doktor UI, magisternya di luar negeri, doktornya di UI. Walaupun kalau saya perhatikan sekolahnya SD, SMP, SMA, lalu jadi dokter Andes di UI, lalu ke kuliah S2 di luar negeri, lalu pulang lanjutkan doktornya di UI dan jadi dosen di UI. Artinya orang yang levelnya itu adalah akademis atau akademisi atau orang well educated lah, orang yang berpendidikan baik, bahkan tuntas pendidikannya itu. Dan kebiasaan warga kita itu kalau yang berbicara itu sudah doktor lah atau bahkan sudah terkenal lah, akademisi lah, itu lebih cenderung dianggap benar. Itu masalahnya gitu. Padahal oke lah dokter misalnya, tapi di bidang apa? Kita asumsikan namanya kan bebas berpendapat, apalagi berasumsi, berpendapat aja bebas. Misalnya Pak Ade Armando ini SD, berarti belajar agamanya ya paling ya di SD itu. SMP, SMA, terus belajar komunikasi. Masa belajar komunikasi diisi belajar tafsir, kan enggak kayaknya. S2 di luar negeri masa belajar fikih? Kan enggak kayaknya. Doktornya juga ya misalnya komunikasi, masa di situ mau diajarkan tafsir hadis, tafsir Quran? Kan enggak kayaknya. Lalu mau bicara tentang itu. Sama dengan begini Pak, misalnya ada seorang profesor, pakar sekali dia di bidang sesuatu yang rumit, bidang nuklir, tapi nggak pernah belajar ngaji. Ya dia jangan diadu sama guru Iqra Pak. Sama guru Iqra aja sudah nggak ada apa-apanya, memang nggak pernah belajar ngaji. Salah ngadu gitu. Sama dengan Valentino Rossi, mau diadu main catur. Ya Valentino Rossi kan kepakarannya F1 Pak, main catur belum tentu. Atau siapalah yang paling hebat di satu bidang misalnya. Ya lagi-lagi misalnya Valentino Rossi diajak balap karung, ya kalah Pak, panjat pinang misalnya, karena bukan bagiannya. Jadi Ade Armando ini ya bagian komunikasi. Apa karena komunikasi itu kan berbicara, terus semuanya mau dibicarakan? Wah repot kalau begitu. Susah kalau begitu ya. Makanya saya kira ini mudaratnya lebih besar daripada seperti Guru Gembul atau seperti Heri Pras. Kalau mereka kan ya wallahu alam, walaupun masih ada aja yang ikut, tapi setidaknya kan ngukur-ngukur gitu. Kalau Pak Ade Armando ini kan mentereng gitu loh. Dokter UI, dosen UI, orang pinter gitu. Walaupun kadang-kadang kita misalnya dengar ada seorang profesor doktor di bidang apa misalnya, bidang penerbangan. Apa iya kalau kita sakit perut atau kita mau operasi jantung datang ke dia? Kayaknya enggak. Kayaknya kita datang ke dokter yang sarjana mungkin, yang S1 saja. Tapi mungkin sudah punya spesifikasi lah, atau mungkin S2 lah, enggak dokter. Kita kayaknya lebih percaya ke itu. Itu waras. Sederhana. Jadi nggak karena dia jualannya banyak, tokonya bagus, mentereng gitu. Ya samalah, sama-sama dengan pendakwah juga, kalau ngomong juga enak, pinter. Tapi apa yang dijual dan memang spesifikasinya apa? Toko material. Oke, toko material, di situ ada pasir, ada paku. Orang datang ke situ mau bangun, mau bikin rumah, mau bikin kandang bebek, mau bikin apa, datang ke situ. Yang dibeli paku, semen. Kalau mules mencret-mencret, datang ke apotik, bukan ke toko semen, bukan ke apa namanya, toko material. Kamu mau minum cat atau mau dipaku perutnya atau mau disemen? Kan enggak. Tapi sekarang kita itu
toko material, jualan bubur, toko material, jualan obat sakit mata, itu masih ada yang percaya dan beli. Itu kan nggak waras itu. Coba kalau kamu ditanya, kamu kalau sakit perut kemana? Ke toko obat. Toko obat itu di mana? Di toko material apa di farmasi? Apa di apotek? Di apotek. Ya sudah begitu. Kamu mau dengerin omongan tentang agama, kamu denger dari dokter ini, apa dari orang yang mengerti? Misalnya Gus Baha. Gus Baha itu kalau bicara ilmu, itu sudah pakemnya. Karena memang dari kecil belajarnya itu gitu loh. Tapi kita enggak, kita yang ngukur. Sama kayak nasab itu dan yang lain. Jadi kita yang ngukur, kayaknya lebih masuk akal yang ini. Jadi kan sama, berarti kebuntuan logikanya itu sama. Kita yang buta warna berani menghukumi, berani mentarjih. Ade Armando lebih logis, Ade Armando lebih well thinker, lebih bagus pemikirannya. Bahkan bukan hanya dibandingkan dengan ulama yang masih hidup, dibandingkan dengan karya ulama, itu kan kitab klasik. Ade Armando, padahal dia nggak pernah baca kitab klasiknya itu, nggak ngerti bahasa Arab kok, mau baca kitab gimana? Nggak ngerti menghukumi, itu adalah orang bodoh. Min ahlakil ahmak itu al hukmu qabla yafham ya, atau bima la ya'lam, menyimpulkan sesuatu yang nggak ngerti. Kamu mau membandingkan ucapan Ade Armando dengan isi-isi kitab, kamu nggak ngerti isi kitabnya apa? Ya pasti kamu lebih percaya Ade Armando yang benar. Berarti standarnya adalah standar orang yang tidak mengerti apa-apa, sehingga dia berani membenarkan ucapan orang yang juga nggak ngerti apa yang diucapkan, sehingga dia bilang ini kita tidak semuanya harus mengikuti syariat secara baku yang tersurat. Haji itu kan dulu, sekarang jangan-jangan tidak. Pembicaraan-pembicaraan begitu bagi orang-orang yang berpikirnya malas haji, mau hidup enak tapi tetap sebagai muslim, mau terlepas dari hukum, wah enak itu. Wah iya juga ya. Jangan-jangan itu sudah tidak relevan sekarang. Waduh. Itu kan juga orang yang menyimpulkan, ayatnya kan tidak begitu. Waduh, kayak ngerti ayatnya aja. Itu jadi berbeda ini ya. Kamu kalau suruh bedakan tai ayam sama bubur mungkin kan gampang, walaupun kalau matanya agak buram ya jadi sama itu. Ya setidaknya cium-cium lah, asal bau santan ya bubur, atau asal bau ayam ya itu bubur, kalau bau tainya ya itu tai ayam gitu. Tapi kalau sama-sama bubur Pak, satunya beracun satunya tidak, kan susah membedakannya. Apalagi yang disuruh membedakan nggak tahu diri, udah nggak ngerti apa yang mau dibandingkan, nggak ngerti apa yang mau dipilih, dia ngegas ini yang paling benar. Waduh, repot itu. Buta warna, suruh milih mana yang lebih hitam, dia ngegas ini lebih hitam dari yang mana, yang itu. Emang kamu tahu apa hitam? Enggak. Waduh, sama itu dengan kasus-kasus yang sebelah itu. Jadi ini kenyataannya. Saya cuma menggelitik saja, tergelitik saja. Ya menggelitik juga, tergelitik juga. Gitu. Bagaimana bisa orang-orang seperti ini itu, ya kalau saya lihat di komentar-komentarnya itu, ada aja yang masih percaya. Karena kebiasaan kita itu Pak, memang kita itu semuanya ingin secara pemikiran itu kita tidak terancam. Sekarang bayangkan orang tidak pernah belajar agama. Mungkin Islamnya pas-pasan, bener. Jangan-jangan sholat mungkin tidak paham semua. Ya pahamannya, ya sholat-sholat aja, tapi mungkin nggak terlalu paham. Puasa dan yang lain, apalagi rahasia-rahasia dari syariat, bagaimana pembentukan hukum, bagaimana pemahaman ayat, nggak ngerti. Tiba-tiba ada suara, wah ini Al-Quran bebas kita tafsirkan semua. Itu kan enak Pak. Itu kan berarti memposisikan mereka itu nggak ada masalah dengan ketidakfahaman mereka kepada penafsiran ulama-ulama yang dulu. Kenapa? Karena ternyata Quran sudah bisa ditafsirkan oleh kita sendiri. Sama dengan begini, awalnya posisinya itu ada di derajat miskin lah misalnya, atau tidak punya apa-apa misalnya. Sementara yang lain sudah punya ini, itu punya, sudah kaya lah, sudah tinggi. Tiba-tiba ada pemutihan. Semua dianggap setara, yang punya harta banyak itu dirampas semua, kan seneng Pak yang tidak punya itu. Wah sama kita sekarang, kan begitu Pak, itu kan logika Pak. Kenapa ada peminatnya orang-orang seperti ini? Karena banyak dari kita itu yang begitu. Gak usah bawa-bawa ilmu. Ini pendapat saya, kan bebas berpendapat katanya ya.
Jadi orang-orang yang di bawah itu senang sekali kalau yang di atas itu dirontokkan. Sehingga semuanya merasa sejajar. Terlalu berjarak dengan para kiai, dengan para santri, dengan orang yang hafal kitab, orang yang mengerti sekali Al-Quran, paham sekali hadis, paham kitab ini, paham kitab itu. Sementara kita, apa atuh gitu. Ngaji aja beletak-beletok, apalagi ngerti isinya. Kan jauh kita itu. Apalagi kalau disorot dari kacamata Islam. Islam itu mengerti agamanya, faham syariatnya. Kita mah jauh, Pak. Tiba-tiba muncul. Ngapain begitu? Jadi seperti dewa penyelamat. Penyelamat orang-orang tertindas secara pemahaman karena nol ilmunya. Tiba-tiba itu menjadi naik semua. Kita bebas kok menafsirkan Al-Quran. Tidak pernah baku penafsirannya. Mereka pintar menafsirkan itu kan urusan mereka. Kita juga bebas berpendapat apapun. Enak begitu, Pak. Ya sama dengan kelompok Salafi Wahabi itu misalnya. Itu ngapain sih kita rumit-rumit belajar ini belajar itu. Kita ikuti Quran hadis aja. Diberikan jalur menjadi posisi terbaik dengan cara instan. Dan kita itu ya mayoritas ya suka dengan begitu-begitu gitu. Kan kita suka instan-instan. Ngapain kita repot-repot ngaji ini, ngaji faslun lagi, ngaji al-kalamu lagi, ngaji qawaid, ngaji repot-repot. Toh yang harus kita ikuti kitab dan sunnah. Bagaimana cara ikutnya? Ikuti kajiannya. Cetak, cetok hadis, cetak, cetok ayat. Udah jadi muslim yang taat, berjenggot. Hidupin hitam. Sudah ngerasa yang paling surga. Ada begitu, Pak, ada. Ilmu nggak penting jadinya. Pentingnya dengerin ustadz dia, sudah selesai. Kalau ada pendapat orang lain, itu cuma ulama bisa salah. Lah ustadzmu. Ustadzmu apa? Bukan orang itu. Jadi ini logika-logika kita yang jadi kayak Armando, jadi logika-logikaan ya. Jadi marilah ya. Akhir-akhir ini saya bikin konten itu nggak pakai video itu ya karena yang saya bicarakan itu nggak ada nilainya sebetulnya. Saya pun ngerasa ini apaan sih, tapi ya sudahlah. Yang suka tonton, yang nggak suka ya nggak usah. Ya. Saya bikin kontennya juga kadang tidur-tiduran, gitu-gitu aja, nggak pakai baju malah, cuma ngerekam suara aja. Ya seperti orang ngomel-ngomel aja gitu. Yang ditanggapi juga begitu kok. Ngapain kita serius-serius ya? Walaupun kadang-kadang saya bacakan kitab. Nah itu kalau itu tabarukan saja ya, mengharap barokah ya, semoga apapun ada manfaatnya ya. Termasuk adik Armando ya, adalah manfaatnya ya. Nanti saya buat konten bagaimana iblis Pak digojlok habis-habisan oleh para ulama, bahkan disebut iblis itu banyak manfaatnya, bahkan sangat berjasa kepada manusia ya. Nanti kita bahas itu ya. Allahumma